Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pendua adalah desa yang terletak di bagian utara Pulau Lombok, tepatnya di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sebagian besar wilayah Desa Pendua adalah area persawahan dan perkebunan yang luas, dan rata-rata masyarakat Desa Pendua berprofesi sebagai petani, perkebun, dan peternak. Adapun kegiatan sehari-hari masyarakat di sini adalah mengolah perkebunan, bertani, menyabit, dan beternak sapi. Kebanyakan hasil perkebunan dari Desa Pendua adalah sayur dan buah-buahan, seperti cengkeh, kelapa, anggur, pisang, dan lain-lain. Desa Pendua terdiri dari 7 dusun, di antaranya adalah Dusun Pendua Lau, Dusun Pendua Daya, Dusun Sentul Asli, Dusun Sentul, Dusun Lokok Stangi, Dusun Lokok Senggol, dan Dusun Lokok Bata. Ciri khas dari masyarakat Desa Pendua adalah selalu menyediakan kopi bagi siapapun tamu yang berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah mereka. Masyarakat Desa Pendua juga masih kental dengan adat begawe bele, di mana warga di sana akan melakukan acara besar-besaran setiap ada acara pernikahan atau khitanan. Desa Pendua memiliki satu sekolah dasar yang bernama SDN 1 Pendua. Selain itu, di Desa Pendua juga terdapat satu sekolah menengah pertama yang bernama SMPN Satap 2 Kayangan. Objek wisata dari Desa Pendua adalah air terjun Tiu Bombong dan air terjun Tiu Bambu. Untuk akses lokasi ke tempat wisata ini lumayan sulit, tapi akan terbayarkan setelah melihat panorama alam yang ditawarkan oleh air terjun yang sangat luar biasa dan memanjakan mata. Selain mata pencaharian masyarakat Desa Pendua yang sebagai petani dan peternak, warga Desa Pendua juga sebagian melakukan budidaya madu lebah trigona. Potensi yang ditawarkan oleh budidaya madu trigona sangatlah besar. Oleh karena itu, kami mahasiswa Universitas Mataram yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Pendua mendorong pengembangan potensi desa melalui budidaya lebah trigona. Kami menilai sejumlah warga desa yang membudidayakan lebah trigona harus terus dikembangkan dan berinovasi agar madu trigona bisa bersaing di pasar yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga. Mengusung konsep budidaya lebah trigona melalui konsep home garden atau memanfaatkan pekarangan rumah, kami melakukan penataan lahan dan kami juga menanam dan menyiram bunga. Langkah ini tentunya dilakukan agar memberikan nilai keindahan bagi masyarakat yang melihat dan melewati tempat budidaya lebah trigona. Di samping sebagai tempat untuk observasi, edukasi, dan pariwisata untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami juga akan membantu warga untuk memasarkan madu trigona melalui penyediaan kemasan botol 250 ml dan 500 ml serta membuatkan label untuk produk hasil budidaya siap dipasarkan. Budidaya lebah trigona memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan budidaya lebah madu lainnya. Karena selain menghasilkan produk madu dan polen, lebah trigona juga menghasilkan produk lainnya, yaitu propolis, yang tidak didapatkan dari budidaya lebah madu lainnya. Sisi lainnya, lebah trigona tidak memiliki sengat atau stingless bee, sehingga dapat dikembangkan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Kepala Dusun Pendua Lau, yakni Bapak Januardi,
menerangkan bahwa budidaya trigona di Desa Pendua sangat potensial untuk dikembangkan. Awalnya itu untuk ketertarikan saya di lebah trigona ini dari tahun 2013. Nah, pada saat itu saya masih jadi mahasiswa di Universitas Mataram, program studi kehutanan. Kemudian tahun 2013 itu saya melakukan praktikum hasil hutan bukan kayu. Nah, dari hasil hutan bukan kayu praktikumnya itu ada tentang budidaya lebah trigona. Nah, dari sana mulai awalnya tertarik untuk bagaimana cara membudidayakan lebah trigona. Kemudian untuk potensi yang ditawarkan, kalau dari segi kampus ada potensi secara ekonomi, kemudian potensi secara ekologi. Nah, dari segi potensi ekonominya tentu ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kalau dari segi ekologi, karena kita budidaya ini kita bawa lebahnya ke pekarangan, jadi kemungkinan untuk kerusakan lingkungan karena lebah ini biasa bersarang di pohon. Jadi kemungkinan besar untuk pengerusakan pohon itu tidak lagi terjadi. Lebah trigona ini kalau dari segi budidaya bisa kita katakan dia lebah yang tidak bersengat. Jadi kita lebih gampang untuk proses budidaya karena dengan risiko yang rendah kita tidak akan tersengat oleh lebahnya. Untuk proses penangkaran atau budidayanya awalnya itu saya dan kakak saya dulu tahun 2012-14 itu berburu. Awalnya kita berburu. Nah, dari sana kita mulai belajar. Setelah kita dapatkan koloninya di hutan, baru kita belajar tentang bagaimana untuk proses splitting atau proses pemecahan koloni. Nah, dari situ kita mulai belajar untuk proses pemecahan. Ya, kalau sumber pakan kita di kelompok lebah ini rata-rata umumnya di KLU itu masih kendala dalam pemenuhan sumber pakan. Nah, kekurangan itu bisa menjadi kendala untuk meningkatkan produktivitas dari satu koloni. Itu menjadi kendala untuk sumber pakan si lebah ini. Di sini yang kita punya ada beberapa sumber pakan. Pertama bunga matahari Meksiko, kemudian kenikir, kemitir, widelia, kemudian bunga pagoda, dan tanaman-tanaman buah seperti mangga, kelengkeng, dan pohon kelapa. Itu jadi sumber pakan alaminya di tempat budidaya kita di sini. Kalau kendala kita dari segi budidayanya kita masih kendala dalam proses peningkatan jumlah koloni. Nah, kendalanya di situ kita masih kekurangan bahan baku untuk pembuatan stuk. Di situ menjadi kendala dasar dalam proses budidaya kita di Desa Pendua. Kalau proses pemindahan biasanya kalau saya sampaikan secara ini, pertama kita pastikan dulu koloninya ini siap untuk kita splitting atau kita bagi. Nah, setelah siap koloni ini untuk di splitting, kita pastikan kotak untuk tempat kita naruh koloni yang baru ini steril. Nah, kemudian langkah-langkahnya, pertama setelah kita buka stup yang koloni yang lama, kita pastikan resin atau propolis yang ada di stup lama ini atau perekatnya itu kita tempelkan dulu di lubang masuk atau pintu masuknya calon koloni yang baru. Itu tahap pertamanya. Kemudian tahap keduanya kita pastikan kalau bisa kita pastikan ratu lebahnya itu ikut kita splitting. Jadi ada beberapa komponen yang harus ikut ketika kita splitting. Yang pertama tentu telurnya, kemudian polennya, kemudian madunya. Itu beberapa komponen yang harus ada di dalam splitting. Kalau kita jabarkan seperti itu tahapan-tahapannya.
Kalau masa panen kita, kalau yang di budidaya di pekarangan rumah ini, karena kita keterbatasan sumber pakan, jadi minimal kita baru bisa panen setelah 4 bulan. 4 bulan dari awal kita pecah koloni atau splitting itu. Sekitar 4 bulan baru kita bisa panen perdana. Kalau saran dari kami di Lebah Pendua, budidaya lebah trigona ini sangat mudah untuk kita lakukan, karena seperti yang kita ketahui, lebah ini tidak ada sengat sama sekali, jadi resiko untuk tersengat itu tidak ada sama sekali. Kemudian dari segi kebutuhan madu juga bisa kita jadikan sumber nutrisi tambahan dalam rumah tangga. Jadi sangat mudah sekali untuk dibudidaya. Kalau mau lebih detail untuk proses belajar bagaimana budidaya lebah trigona, bisa juga datang ke tempat kami di Desa Pendua. Kita sama-sama belajar bagaimana proses budidaya trigona lebih detail lagi. Saya kira itu. Ya, tentu saya mewakili seluruh masyarakat di Dusun Pendua Lau, Desa Pendua pada umumnya tentu sangat mengapresiasi seluruh kegiatan program yang dibawa oleh teman-teman KKN Universitas Mataram yang sudah memilih tempat kami atau desa kami menjadi objek atau lokasi atau lokus untuk melakukan kegiatan kerja nyata ya, yang merupakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi itu kami sangat mengapresiasi kepada adik-adik KKN. Semoga dengan hadirnya adik-adik KKN di sini, proses atau geliat budidaya trigona kami di Desa Pendua ini menjadi lebih meningkat lagi untuk ke depan. Itu. Selain itu, kami dari kelompok KKN Desa Pendua juga melakukan beberapa kegiatan kerja tambahan berupa pembuatan dan pemasangan papan informasi di setiap dusun, penyuluhan kompos blok dari kotoran sapi, program minat baca untuk anak-anak Desa Pendua, pembuatan penampungan air hujan, pendataan sapi ternak yang terkena PMK, pembagian bibit tanaman ke setiap dusun, membantu posyandu di setiap dusun, piket harian di kantor desa, melakukan sosialisasi kesehatan menstruasi, sosialisasi pernikahan dini, sosialisasi pentingnya pendidikan, dan sosialisasi lebah madu trigona guna meningkatkan potensi Desa Pendua.